Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali untuk bisa melanjutkan di kajian rutin kita untuk pembacaan kitab Riyadhus Shalihin malam hari ini. Terakhir sampai hadis 29 yang wafiratin ya, jadi wafiratin sudah beberapa baris yang telah saya bacakan berkenaan dengan kasus penggalian parit yang disiapkan untuk menghalang-halangi musuh, jalan musuh, yang semua musuh itu sudah bersatu untuk menghancurkan daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Saat itu sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan satu musyawarah, sehingga musyawarah yang diangkat pada saat itu, yang diterima pada saat itu adalah usulan daripada orang Faris ya, Salman Al-Farisi itu. Kemudian yang mengusulkan untuk menggali parit yang saat itu masih belum dikenal ya, belum dikenal dalam strategi peperangan, bahwasanya bikin lubang supaya musuh itu tidak bisa melewati untuk akses jalan ke Madinah, diputus ini itu. Itu belum dikenal di masa itu. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh wahyu tidak menafikan untuk mengadakan satu musyawarah, menunjukkan bahwasanya bermusyawarah itu adalah dianjurkan. Ya. Untuk ayat apa ini? Ya? Surat berapa ini? Al-Imran. Supaya bermusyawarah untuk mengambil satu kesepakatan. Setelah bersepakat maka harus berazam, harus mereka itu teguh pendirian untuk memperjuangkan apa yang telah mereka sepakati bersama, itu namanya musyawarah. Nah, begitu juga dengan ini ya, penggalian parit yang di masa-masa Rasulullah SAW. Penggalian parit ini masa-masa susah makan ya. Para muslimin, para sahabat ini paceklik ya. Bukan paceklik saja, memang masih makan itu masih kekurangan mereka. Nah, Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu karena tidak makan beberapa hari. Sementara sahabat juga melihat-lihatkan kepada Rasulullah, menapak-napakkan kepada Rasulullah ketika Rasulullah hadir pada hadapannya itu, bahwasanya mereka orang-orang yang lapar. Rasulullah lebih daripada mereka. Sampai baris kemarin dulu.
Ada yang ingat Pak barisnya? Tidak membatasi tentang barisnya, tapi batas-batas dari hadisnya masih ingat di sekitar wafiratin ini. Baiklah ya, biar enggak kita ulang saja dari wafiratin ini. Enggak ingat kan? Wafiratin, dan dalam satu riwayat Kola Jabirun, berkata Jabir, lama kufirol kondaku, ketika atau tatkala melubangi kondak, Ra'aitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam komason, keadaannya rasa lapar. Fangkafatu, maka aku kembali ila imra'atin, kepada istriku. Fakultu, maka aku berkata kepada istriku, hal indiki syai'un, adakah padamu itu ada sesuatu, makanan maksudnya. Fa ini, maka sungguhnya aku ra'aitu, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam komason syadidan, merasakan lapar yang sangat. Fa'ahrojat, maka si istri tadi mengeluarkan dengan cepat. Rojatnya adalah melompat, mengeluarkan dengan cepat, ilayya, kepadaku, jiroban, satu wadah, fihi, padanya itu, pada wadah tadi, sokun min syairin, ada satu sok dari tepung gandum. Satu sok itu 2,5 kilo atau seukuran zakat fitrah itu. Walana, dan padaku itu ada buhaimatun, ada binatang ternak yang dajinun, yang jinak. Pada waktuha, maka aku menyembelihnya, binatang ternak tadi. Watohanati, dan mencampur sairon, tepung gandum, mengadoni tepung gandum si istriku tadi. Istriku mengadoni tepung, sementara saya menggarap binatang tadi. Fafarohot, maka telah selesai, ila faroghi, sampai selesainya, dikerjakan hingga selesai. Fakotok tuha, maka aku memotong-motongnya, binatang ternak tadi, fi burmatiha, pada periuknya. Thumma, kemudian, wallaitu, aku kembali ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka berkata istriku, la tafdohi, janganlah engkau itu membuat malu kepadaku, bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa man ma'ahu, dan jangan engkau membuat malu pada orang-orang yang bersama beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kamu mengundang secukupnya orang saja, karena makanannya sedikit. Kamu jangan bikin malu nanti Rasulullah dan orang-orang kamu undang banyak, sementara tidak mencukupi, saya kan malu rumahnya. Istrinya pesan seperti itu. Fajitu, maka aku mendatangi Nabi. Fasarortuhu, maka aku membisikkannya kepada Nabi. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dabahna buhaimatan lana, aku telah menyembelih binatang ternak kepunyaanku. Watohantu, dan aku telah memasak so'an, satu sok min sairin, dari tepung gandum. Fata'ala,
kemarilah ya Rasulullah, ya kemarilah anta engkau, wa nafaru ma'aka, dan beberapa nafar, beberapa personil ma'aka bersamamu. Fasohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka suara keras, fasohan berteriak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuara keras, faqala, dalam suara keras beliau bersabda, ya ahlal kundaki, wahai ahlal kundak, inna Jabirun, sesungguhnya Pak Jabir ini, qad sona'a suran, sungguh beliau telah membuat makanan. Fahayya halan bikum, maka kemarilah kalian semua, datanglah kemari kalian semua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunzilunna burmatakum, dan janganlah benar-benar menurunkan priuk kalian, wala tahbirunna, dan janganlah benar-benar kalian itu membuka ajinakum, adonan kalian, roti kalian, hatta ajia, sehingga aku itu datang. Faji itu, maka aku datang, aku si Jabir, Pak. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Ya dulu aku datang anasu, aku di depan anasu, orang banyak tadi. Jadi si Jabir ini, karena Nabi ini tadi semua ahlul kondak, semua yang ada di kondak itu diundang oleh Rasulullah semua untuk menuju ke rumah Pak Jabir, maka Jabir langsung pulang sama istrinya laporan. Tadi kan dipesan, makanya sedikit, jangan bikin malu aku, ada Rasulullah dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Dan sampai mengundang orang banyak. Ternyata Rasulullah mengundang semuanya. Tapi Rasulullah memberikan pesan kepada Jabir supaya tidak menurunkan priuk ini. Artinya biar masih ada di pawon, namanya kita masih ada di kompor masyarakatnya. Jangan diturunkan. Jual itu adalah jangan dibuka, adonan tadi jangan dibuka. Siapapun udah buka sampai aku datang. Lalu setelah itu udah si Jabir langsung pulang menemui istrinya di depan orang banyak tadi. Hatta jitu, sehingga aku itu mendatangi imro'ati, istriku. Faqalat, maka berkatalah istriku, istri tadi, bika wa bika, denganmu dan denganmu, nantinya bagaimana kamu itu kok bisa begitu, gimana? Ini kan mengabarkan, wah ini Rasulullah malah semua orang yang ada di pondok yang kerja menggali parit cuma diundang ke sini. Tapi piye to lah kita. Itu fakultu, maka aku berkata, aku si Jabir, qad fa'altul ladzi qulti, sungguh aku itu telah memperbuat apa yang telah kau katakan. Aku sudah mengatakan pada Rasulullah, dah, wa nafarku ma'aka saja ya Rasulullah. Satu nafar, satu kelompok kecil saja. Kamu dan nafar itu kan bisa 3 orang, bisa 4 orang gitu ya. Dan itu saja ya Rasulullah. Tapi akhirnya malah Rasul itu. Ya, saya sudah matur sama beliau seperti itu. Fa'akhrojat, maka istri tadi melompat gitu ya. Ajinan, adonannya, adonan kami ya. Adonan kami langsung diangkat bawah. Ini ceritanya Rasulullah sudah datang. Dia tanya, mana adonan tadi? Nah, itu kan menunggu Rasulullah ketika untuk apa namanya, untuk diangkat tadi, tapi belum boleh untuk dibuka. Fa soko,
maka beliau meludah fihi padanya, pada adonan tadi, wa barokah dan kebarokahan. Tsumma amada, kemudian beliau bermaksud ila hurmatina, pada hurmah tadi, priuk kami, fabasako, maka fabasoko, maka beliau meludahi, wabarokah dan dia diberi barokah, dia dibarokahi. Tumakola, kemudian beliau bersabda, udai, serulah atau panggillah, jabirotan, jabizatan, khobizatan, atau sebagian ada yang khobizahan, ada sebagian itu, ada yang tan, ada yang kan. Khobizah itu kan tukang bikin makanan itu. Panggillah sapa sing gawe iki mau lah gitu ya. Apa namanya? Ya, orang-orang dekat yang ikut berkecimpung dalam situ. Fal tahbith, maka dan berilah kabar untuk pembuatan roti ini ma'aki bersamamu. Jadi orang-orang yang kurang tahu, artinya orang dekat yang tahu kalau kamu bikin makanan ini, celuk neng ini, jangan sampai dekat tidak ikut makan, sementara kita yang jauh malah makan, gitu ya. Tamunya jauh semua, tetangganya tidak ada yang diundang, jangan sini, nah, gitu. Waqdahi, dan tuangkanlah min hurmatika, di hurmahmu tadi, hurmah kalian, wala tunziluha, dan janganlah menurunkannya, wahum, sedangkan mereka itu alfun, 1000, jumlah mereka 1000 orang, makanan yang mencukupi 4 orang, tapi Nabi mengundang 1000 orang. Insyaallah. Fa'uksimu, maka Nabi bersumpah billahi, demi Allah, la akalu, sungguh, dan sumpah atau pembagian gitu ya, bagi, sungguh akan kalian makan hatta sehingga tarokuhu, kalian akan meninggalkannya, wan khorofu, atau kalian bubaran, artinya kalian meninggalkan tempat ini atau kalian bubaran tempat ini, sungguh kalian bisa makan semua. Wa ina burmataha, dan sungguhnya burmah tadi, apa, priok tadi ya, yang diisi adonan tepung gandum tadi ya. Lataghi itu sungguh penuh, kama, sebagaimana ya keadaannya tadi. Wa ina ajinana, dan sungguhnya ajinan, bubur tadi,
adonan tadi, payuh bazu, sungguh masih penuh kama sebagaimana buah dia. Periuknya yang berisi daging tadi juga setelah mereka makan semua bersumpah, ya, Nabi ini membagi, kemudian disumpahi oleh Rasulullah akan makan semua, akan termakan semua sampai mereka meninggalkan rumahnya si Jabir ini dalam keadaan kenyang, sementara makanan itu masih penuh, masih utuh, kayak belum pernah diambil, ya. Seperti keadaannya. Ini kan termasuk suatu mukjizat, ya, kelebihan, dan ini tidak bisa dipelajari. Kalau ada ketoprak kan, dulu kan ada ya, ketoprak, sing wedok niku sing lanang kerja, sing wedok niku adang, ganteng guru tenika, gabah sauli lah, ikuti. Yang lanang luwe, dan bujune kan jogo. Ya ini rumah atas dandange rung dintas nek apa dibuka. Loh, lah kok mau pari sauli lah itu. Lepu ya, wah, lah kok mungkapi, bukan itu yang dimaksudnya. Kalau itu kan dongeng mawon gitu. Ketoprak. Nah, gitu. Oke, rame-rame ini terus bersambung, ngoten kan ketoprak kan insyaallah. Iku kirangan nopo niru niki nopo, tapi nek niki jelas pasti benar kan ini karena cerita daripada hadis ini, dan ini kan sahih itu pasti benar, wajib kita membenarkan, ya, wajib kita membenarkan. Qauluhu ucapannya, oh hadisnya sudah selesai di sini kan, ya. Terangan arudun kudiyatun arudun kudiyatun. Kita baca dulu lagi. Bidomil kafi dengan domahnya kaf, jadi ku. Wa iskani dali dan sukunya dal. Wa bil ya'i dan ya-nya. Al musannatin yang bertitik dua. Tahtu di bawah, yaitu bertitik dua di bawah. Wahia dan dia itu adalah kita atun potongan golidotun yang keras, sulbatun yang menghalangi minal ardi dari bumi, dari tanah, layak malu tidaklah dia mampu memperbuat fiha padanya, pada apa tadi, sulbah tadi, al-falsu, alat untuk apa itu namanya, alat untuk gali, apa kayak model kayak cangkul ya, gunduk batu ini kan ketika nanti bisa dicari ya, nanti kan dengan keterangan di sana. Artinya ketika menggali parit itu kan ada gundukan itu, kemudian semua sahabat tidak mampu untuk menghancurkan itu. Pada itu harus dihancurkan karena menghalangi daripada galian mereka. Kemudian mereka memanggil Rasulullah. Mereka dihadapkan dengan kudyah. Kudyah itu adalah potongan keras, ya, yang menghalangi bumi, jadi kayak batu, potongan batu yang keras, ya, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal kasibu, dan kalimat kasib itu asluhu, aslinya itu, asalnya itu talur romli. Romli itu kan pasir. Talu itu kayak seperti kalau di selain itu kayak berdiri kiamat, kemudian
gunung meletus dan hancur letusannya itu. Gunung meletus apa wedus gembel? Betul wedus gembel ini. Gumpalan pasir. Wal murad dadu guna dan yang dimaksud di sini ini adalah sorot menjadi turoban, jadi turab tanah debu. Nah, iman yang halus. Wahwa sedangkan dia itu adalah maknanya adalah ahyala. Nah, ahyala ini kan bertaburan, gumpalan. Jadi ketika batu itu dipukul oleh Rasulullah, maka menjadi halus. Jadi kayak debu itu kemudian berhamburan. Jadi kayak tanggul tadi, kayak gumpalan tadi, bertaburan kayak di bawah angin, saking halusnya itu. Ini menunjukkan bahwasanya begitu Allah Ta'ala itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Ngamer itu sih, glamer itu udah dilebu batu, jadi semen, kayak semen itu. Orang sak rosa-rosane ngamer lah batu itu paling gitu. Gula balik ikut pecah kan, paling buatan itu gitu. Tidak akan maju itu. Itu tidak pukul Rasulullah. Debu, Allah kekuatan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal asafi dan asafi itu al-ahjar batu ya. Alati yang takunu adalah alaiha atasnya itu al-kidru. Nah, kidrinan kita pawon. Kidr itu adalah tunggu. Nah, tunggu. Nah, oke, di melik ini. Ini kan keterangan hadis yang mulai dari 29. Bacakan saja nanti di wa tabogotu itu tazahamu, itu desak-desakan. Karena ada makanan kan, sahabat-sahabat wajar gitu, 3 hari tidak makan, kemudian ada undangan makan, akhirnya mereka Rasul nyidui bur tadi sama ngambil daging tadi kan sudah desuk-desukan saja. Enak ya begitu di kalimat itu. Wal majaa alju, majaa itu artinya lapar. Waya bi fathil mimi, dan yaitu ada dengan fathah mim. Ma berarti mim, majaatu. Wal khomas, dan khomas itu adalah bi fathil khoi, dengan fathahnya kho. Wal mujamati yang bertitik 1. Kho itu bertitik 1 yang di fathah. Wal mimi dan mim, mimnya juga di fathah sehingga menjadi khoma. Al-juru sama artinya juga lapar. Kayak persamaan bahasa. Wal kafatu, dan kafatu itu adalah ingkolamku, aku kembali. Warojatu, dan aku sama, rojatu juga aku kembali. Wal buhaimatu, dan buhaimah bidomil bani, dengan jumlahnya ba tashiron hukumatin. Tashir ini isim tashir, isim pengecilan ya, dari isim
pengecilan hurmatin. Hurmatin artinya ya cemple itu tadi kecil. Buaya dia itu adalah anakku. Anakku adalah anak kambing. Bi fathil aini dengan fathahnya ain. A. Wadajinu. Ini kalimat dajin. Dia yaitu dia alifat dijinakkan al-baita di rumah. Jadi anak kambing yang telah dijinakkan itu artinya diupai, tidak dibalakan. Cuma punya itu saja. Diupai ini di rumah, dijinakkan di rumah. Disembelih oleh Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, disediakan untuk orang-orang yang bekerja dalam sabilillah. Wasukru Abdo'amu alladhi yang juga aras. Do'amu makanan yang juga aras, yang dipanggil para manusia ilahi padanya. Dua jangan yaitu adalah bilma'isiyati. Jadi Paris anak beda, jadinya makanan yang dihidangkan untuk orang banyak, yang makanan itu terkenal dari berat spesial atau bahasa spesial. Makanan yang diutarakan dari bahasa wahayyan halan ayat itu ta'alu, marilah kalian. Ayat halan artinya ta'alu, kalian marilah. Wa qauluha dan ucapannya bika wa bika. Ucapan istrinya si Jabir tadi mengatakan bika. Ini gimana tuh kami itu? Ayat itu kosomat gur, menengkarinya, menengkari kepada Jabir. Wasak batbulan seperti kena menek-menek membunyi-bunyikan, memaki ya, memaki. Biarlah sebab bahwasanya istilah ini kita kok berkeyakinan ketika adalah di bahwasanya dan indah makanan yang padanya itu layak tidak mencukupi mereka. Nah itu maka aku malu bahwa dia dan aku menyembunyikan alainya atasnya apa-apa yang akramallahu subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah telah memuliakannya, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakannya dengan kemuliaan tadi. Nabiyahullah, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Saya malu, ini Nabi Allah Ta'ala
Allah Subhanahu wa taala memuliakan, masa saya mengundang terus makanannya tidak mencukupi mereka. Tapi disebutkan oleh istrinya Jabir tadi merasa malunya. Min hadhil mukjizat. Dari ini adalah ini dari mukjizat dohirotin yang nampak, mukjizat yang kelihatan, bisa dilihat oleh orang banyak. Nampak sekali artinya adalah mukjizat al ayati bahiroti. Artinya tanda-tanda kenabian yang bahiroti. Al bahiroti ya, dengan baknya panjang artinya yang jelas, tanda-tanda kenabian yang jelas sebagai mukjizat yang nampak. Basyako ayat itu basok itu mudah, tapi mudah meludahi makanan tadi. Tapi ini kita peniru. Terus mana titik tamu itu kayak dia junjung juga. Apalagi mau Nabi beda lucahnya. Lucahnya Nabi sama kita berbeda. Tadi kan dijelaskan Nabi ludah itu untuk bisa dibarokai karena Allah Ta'ala. Apa yang keluar dari Rasulullah itu adalah barokah. So, wa yuqalu aidan, dan dikatakan juga bazaqo. Meludah salasun 3 kali, ada 3 kali. Lugatin bahasa. Jadi ada bazaqo, ada basaqo, terus ada sobako tadi ya. Sako tadi kan basoko, beda-beda ya. Ada basako, basoko, kemudian bazako. Jadi talatu lugatin, ada 3 bahasa. Artinya sama, ludah. Wa amada bi fathil mimi, dan kalimat amada dengan fathahnya mim, ayat itu tasodda. Tasodda. Tasodda kosoda. Maksudnya menuju. Wallahu a'lam. Waqdahi itu adalah ambilan yang pakai alam, ninjuk dah kita cidukan. Ayah itu irzifi, tuangan, diambil kemudian dikasihkan ke satu wadah. Wal middahatu itu al migrofah. Migrofah belum tahu juga nih Pak, kita tinggalkan. Buat itu ayat itu lighalaya dia, priuk dia, pada priuk dia, nihat pada di apa milik perempuan tadi nanti. Sautun ada suara. Jadi priuk-priuknya tadi ketika diambil Rasul itu, ketika kan masih tidak boleh diturunkan. Jadi umum betul, belum diambil nanti. Masih umum. Jadi menampakkan bahwasanya masih ada ini si enek terus. Begitu diambil itu beberapa orang pun masih ada suara. Jadi umum kan ijik, gosong lah itu. Cuma begitu sama suaranya. Masih sama. Wallahu a'lam. Keterangan bahasa-bahasa yang agak sulit. Dan waktunya Isya, Bapak sekalian, ya. Alhamdulillah hujan juga, subhanallah, diberi
rahmat oleh Allah Ta'ala. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.